Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitri Utami. Hari ini saya akan melakukan praktik terkait dengan multinomial logistic regression dengan kasus yaitu cooking fuel atau pilihan bahan bakar memasak pada rumah tangga di Indonesia. Nah, untuk outcome atau atau variabel dependennya itu ada tiga kategori. Kategori pertama yaitu LPG atau electric, kategori kedua adalah kerosen atau minyak tanah, dan kategori ketiga yaitu firewood atau kayu bakar. Dan untuk explanatory variable atau variabel independennya ada sex, age, eduk, marital status, in income, working status, dan location. Oke, untuk yang pertama ini kita langsung aja ke data. Oke, kemudian yang pertama kita masukkan datanya di sini. Saya ada data terkait dengan cooking fuel. Karena datanya itu sudah berbentuk DTA, kita tinggal masukkan atau drag atau juga bisa dengan seperti ini. Ini untuk datanya. Oke, kemudian kita ke do file. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste. Jangan lupa diberi opsi clear. Kemudian kita execute. Nah, untuk buat awalan, ini kita describe datanya. Nah, di sini itu dari 11 variabel yang akan kita gunakan itu hanya 7, yaitu sex, age, eduk, marital status, in income, working status, dan location dengan observasi itu sebesar 6.221 rumah tangga. Kemudian lanjut kita tabulasikan variabel dependennya dengan memberi opsi atau komen ya, comment tab. Oke, kita execute. Nah, di sini untuk interpretasinya yaitu rumah tangga yang menggunakan elektrik atau LPG itu sebanyak 4.503 dengan persentase 72,38. Kemudian rumah tangga yang menggunakan kerosene atau minyak tanah itu sebanyak 332 dengan persentase 5,34. Dan rumah tangga yang menggunakan firewood atau kayu bakar itu sebanyak 1.386 dengan persentase 22,28%. Oke, selanjutnya ini. Nah, untuk melakukan multinomial logistic regression, komennya itu adalah mlogit ya. Mlogit kemudian diikuti dengan variabel dependen dan variabel independennya. Untuk komennya adalah seperti ini, kita execute. Nah, apabila kita itu tidak memberi opsi yang namanya base ya, secara otomatis Stata itu akan menjadikan elektrik LPG itu sebagai base outcome-nya. Nah, dan salah satu syarat yang dapat dijadikan base atau first eh, yaitu first atau last kategori, kemudian meaningful kategori, dan kategori yang paling banyak frekuensinya. Nah, karena mayoritas penduduk Indonesia ini saat ini ya menggunakan elektrik atau LPG, maka kita itu menjadikan elektrik atau LPG itu sebagai base outcome-nya. Oke, jadi dari hasil ini tuh menampilkan dua hasil yang berbeda yaitu kerosene dan firewood. Nah, untuk interpretasinya adalah seperti ini ya. Ini untuk interpretasinya. Nah, ini minyak tanah atau kerosen versus listrik atau LPG, dan ini adalah interpretasi kayu bakar atau firewood versus listrik atau LPG. Dan kita kembali ke stata. Nah, kemudian, nah, jika kita itu ingin mengubah base-nya itu di stata, maka komennya itu sama, yaitu mlogit ya. Mlogit diikuti variabel dependen dan independennya, dan jangan lupa di akhir itu uh, kita beri opsi base. Nah, ini seperti ini komennya, ini tinggal kita execute. Nah, seperti ini ya.
Nah, di sini tuh tadi yang kita ingin jadikan base selanjutnya itu adalah kayu bakar ya atau firewood. Nah, ini jadi base outcome-nya. Oke, kemudian di dalam M-logit ya, odds ratio itu akan menjadi yang namanya relative risk ratio atau RRR. Nah, kenapa kita menggunakan RRR? Karena penggunaan koefisien dalam relative log odds itu tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Nah, untuk mengubahnya ini komennya adalah sama, yaitu M-logit, kemudian diikuti dengan variabel dependen dan independen, dan kita kasih opsi RRR di belakangnya. Seperti ini, dan kita execute. Nah, di sini itu walaupun sudah tidak ada lagi ya tanda negatif ya, yang mana sebelumnya itu ada tanda negatifnya. Nah, di sini untuk cara membacanya, contoh ini sek karena nilainya lebih dari satu maka dia positif, dan X ini karena nilainya kurang dari satu maka dia negatif. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan komen margin DDX, yang mana komen tersebut ini digunakan untuk menghitung yang namanya efek marginal ya dari semua variabel independen dalam model. Nah, untuk komennya sendiri ini adalah komennya komennya seperti ini kita execute. Nah, di Sata itu hasilnya akan sangat panjang ya, karena terlalu panjang. Ini eh, untuk mempersingkat ya, eh, kita dapat memprediksi per outcome-nya dengan komen yang sama ya. Komennya itu adalah margin DYDF, predict, PR outcome, outcome-nya outcome satu. Nah, nah hasilnya adalah seperti ini ya. Kemudian untuk hasil interpretasinya, nah ini untuk hasil interpretasi ya dengan probabilitas menggunakan elektrik atau LPG outcome satu. Oke, kemudian kita lanjut, misal kita ubah outcome 2. Nah, ini tinggal kita ganti aja ke outcome 2, kemudian kita execute. Nah, ini untuk hasilnya ya. Kemudian untuk interpretasinya sendiri, dia akan, bentar, nah ini untuk hasil interpretasi ya, dari probabilitas penggunaan correlation atau minyak tanah, yaitu outcome 2. Oke, kemudian kita balik lagi ke stata. Nah, misal ini kita ganti, selanjutnya kita ganti ke outcome 3. Nah, ini kemudian kita execute. Nah, hasilnya akan berubah jadi outcome 3. Nah, untuk hasil interpretasinya ini, dia adakan seperti ini. Nah, ini dengan probabilitas penggunaan firewood atau kayu bakar outcome 3. Oke, kemudian kita balik lagi ke stata. Nah, selanjutnya itu kita bisa memplotkan yang namanya marginal effect. Jadi sebelum memunculkan grafik ya, atau diagram, ini kita harus membuat marginnya terlebih dahulu. Nah, marginal effect ini tuh biasa digunakan untuk dummy variabel atau bisa juga X yang mengandung beberapa kategori. Nah, tetapi untuk marginal effect ini tidak dapat digunakan untuk yang namanya numerik atau continue. Nah, jadi sebelum memarginkan ini kita tambahkan opsi I ya, atau operator pada variabel. Yang mana I atau operator ini tuh dapat membedakan secara spesifik pada kategori. Nah, untuk komennya ini dia adalah seperti ini. Nah, ini komennya, kemudian kita execute. Nah, ini
ini untuk hasilnya ya. Nah, karena kita tadi udah kayak memanggil si I atau operator ini kita langsung aja ke percobaan, yaitu kita memasukkan outcome satu terlebih dahulu. Nah, nah ini untuk komennya ya. Jadi margin I location ya, predict outcome satu. Oh iya, untuk opsi I atau operator ini akan diberikan pada variabel sex, kemudian eh, marital status, working status, dan location. Untuk yang pertama ini kita coba ke location, ini kita execute. Nah ini hasilnya ya. Kemudian kalau kita munculkan grafiknya, ini akan dengan komen margin plot. Nah ini untuk grafiknya. Jadi gambar tersebut ini adalah probabilitas penggunaan elektrik atau LPG di mana marginal efek DEDX-nya ini rendah ya, sedangkan perkotaan itu dia tinggi, yang mana dari perbedaan tersebut ini sangat signifikan. Oke, kemudian ini kita lanjut ke ke variabel sek ya. Kita ke variabel sek. Nah, ini kita execute. Ini untuk hasilnya ya. Insert, kemudian kita memunculkan grafiknya. Kita ganti ke margin spot name sec. Nah, di sini untuk sec satu dia itu adalah laki-laki, sedangkan nol itu adalah perempuan. Nah, perbedaan pada jenis kelamin sec itu perbedaannya tidak terlalu besar, di mana laki-laki ini sekitar 0,72 ya, sedangkan perempuan itu sekitar 0,75. Oke, kita coba lagi yang variabel marginal marital status. Nah, ini komennya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita ingin melihat si grafiknya. Nah, perbedaan pada status perkawinan atau marital status ini perbedaannya dia tidak terlalu besar antara merit dengan yang unmarried. Oke, yang terakhir ini kita coba ke eh, working status. Kita coba ke working status. Komennya masih sama. Nah, ini kita execute. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian untuk grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya. Jadi perbedaan pada status pekerjaan atau working status ini perbedaannya tidak terlalu tinggi ya. Eh, Perbedaannya dia tuh, maaf, terlalu tinggi ya. Di mana yang bekerja itu dia probabilitasnya lebih kecil dibandingkan yang tidak bekerja. Kayak yang terakhir ini kita ingin menyatukan ya si grafik tadi ya dengan komen seperti ini. Grafik combine location set marital status working status location, kemudian di commandnya kita execute dan ini adalah hasilnya. Oke, oke. Mungkin sekian praktik yang dapat saya lakukan ya terkait dengan multinomial logistic regression. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.